Saat ini sedang diperbincangkan terkait pembebasan lahan seluas 1,1 juta hektar di wilayah kerja perhutani untuk dikonversi menjadi skema perhutanan sosial. Apakah kebijakan pembebasan lahan ini menjadi sebuah solusi atau bahkan melenceng dari etika lingkungan dan pengelolaan hutan? Bersama dengan itu, di sini telah hadir kedua pihak yang akan membahas penentuan penyelesaian kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Ketua Komisi 4 DPR RI dan Sekretaris Jenderal KLHK, serta hadir Saudari Jasmine selaku Kepala Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan selaku fasilitator yang akan menindaklanjuti upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Reza selaku Ketua Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan tanggapan mengenai kebijakan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya ingin mempertanyakan dasar atau filosofi pembebasan lahan seluas 1,1 juta hektar tersebut. Karena itu kebijakan terlalu tergesa-gesa. Ada baiknya dilakukan pertimbangan dari segala aspek, serta evaluasi implementasi perhutanan sosial yang masih jauh dari target dan tujuan tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan bahwa dasar dari penentuan kebijakan ini adalah untuk memfokuskan dan menyehatkan wilayah kerja perhutani dan untuk pelaksanaan reforma agraria perhutanan sosial yang mampu memberikan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Bagaimana bisa itu menjadi kesejahteraan rakyat? Karena pada pelaksanaannya saja, masih banyak terjadi konflik horizontal serta monopoli uang yang terjadi di sekitarnya. Dan yang lebih buruk akan terjadi apabila perubahan lahan dari kehutanan hingga perkebunan yang cenderung dianggap lebih menguntungkan bagi salah satu aspek dan pihak. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, tenang-tenang terlebih dahulu. Mari kita berikan kesempatan kepada Saudara Gary untuk menanggapi kebijakan ini lebih lanjut. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Reza. Sebenarnya permasalahan yang telah disebutkan tersebut dapat dihindari dengan upaya penyelesaian yang telah dirumuskan, yaitu adanya pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala di areal yang diberikan izin kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak dari kedua pihak yang sudah memaparkan pertimbangan perlu atau tidaknya kebijakan ini dilaksanakan. Secara garis besar terdapat berbagai usulan terkait implementasi kebijakan ini. Satu di antaranya adanya pendampingan, monitoring, serta evaluasi secara berkala. Untuk selanjutnya, kita telah bersama Saudara Jasmine yang akan memfasilitasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, dari kedua pendapat sudah disampaikan oleh kedua pihak, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat kita ambil sebelum lahan 1,1 juta hektar ini dikonversi menjadi lahan perhutanan sosial. Tentunya perlu dilakukan perbaikan peta indikatif area perhutanan sosial yang di samping itu pelaksanaan pelepasan lahan yang dilakukan secara bertahap dan diiringi oleh monitoring dan evaluasi dari aspek ekonomi maupun lingkungan, yang menunjukkan bahwa tidak semerta-merta adanya pelepasan begitu saja, tetapi tetap ada upaya kegiatan penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, dan pelatihan, sehingga keputusan ini dapat menguntungkan segala aspek tanpa ada satupun yang dirugikan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kedua pihak terhadap keputusan yang akan diambil. Berdasarkan rekomendasi dari keputusan yang sudah disampaikan, dapat disepakati dengan catatan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diputuskan bersama. Terima kasih. Dari pihak kami selaku pihak yang merumuskan kebijakan tersebut sepakat atas keputusan yang telah disampaikan. Bersamaan dengan hal itu juga kami akan mengusahakan secara optimal agar kebijakan ini terlaksana sebagaimana mestinya dan juga melibatkan berbagai pihak dalam melaksanakannya baik dari top down hingga bottom up. Baik, berdasarkan keputusan yang sudah disepakati, dapat kita simpulkan dan saya nyatakan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan, namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan poin-poin yang telah disepakati. Seperti itu. Dengan keputusan yang sudah disepakati, dapat kita akhiri pembahasan mengenai isu dialektika perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa ini. Terima kasih kepada Saudara Reza, Saudara Gary, serta Saudari Jasmine atas partisipasinya dalam pembahasan isu ini. Saya Iqbal Musli, selaku mediator, pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih.